Amanah pembina yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Kiai Haji Ainul Yakin, Sarjana Quran. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumil ma'ad. Amma ba', hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Kiai Haji Fakhrur Razi, pengurus Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus Kiai Haji Al-Habib Anis Al-Habsi, yang beliau juga putra dari Sohibul Ijazah tahajud yang menggunakan makrok tartib mualah, yang wabil khusus Kiai Samsun, Samsun Fuad Samsul Huda nggih. Yayasan Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam, Bapak Kiai Haji Hatta Qodir, pejabat pemerintah TNI Polri maupun sipil, peserta wisuda putra putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam yang berbahagia. Juga tidak lupa para wali santri yang kinurmatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, pada siang hari ini kita mendapatkan anugerah yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu Al-Quran sebagai mukjizat, dan kemukjizatan Al-Quran sampai ke kini semakin tampak, semakin yakin apa yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan hudal linnas, hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi semua alam. Oleh karena itu, kemukjizatan Al-Quran dari sisi tulisan, dari sisi bacaan itu dijaga, tidak boleh ada yang berubah sedikit pun. Tulisan dari Bismillah sampai Qul a'udzu birabbin nas semua memiliki falsafah yang sangat mendalam. Oleh karena itu, ada yang namanya khot imla'i, ada khot usmani. Dan tulisan Al-Quran banyak tulisan yang tidak sesuai dengan bacaannya. Oleh karena itu, fasohah yang diajarkan di pesantren-pesantren punya banyak bahasan. Ketika bahasan fasohah itu di ilmu tajwid, maka
khulusuhu an mukhalafatir rosam, selamat dari kontra tulisan dan bacaannya tidak sama. Kemudian di dalam kaidah ilmu sorof, selamat dari tanafuril huruf, selamat dari mukhalafatul qiyas. Kalimat-kalimat yang berubah dari asal diselamatkan dari namanya mukhalafatul qiyas. Namun kesemuanya fasohah dalam Al-Quran itu selamat dari huroba, selamat dari susahnya pengucapan. Oleh karena itu yang namanya fasohah penake ngomong pantese rungon. Oleh karena itu orang-orang yang tidak Arab wajib belajar fasohatul Quran. Disebut juga fasohatul Quran adalah fasohah tauqif tanzil. Ada kalanya juga namanya fasohah syair. Maka pengucapannya, nagomnya, lagunya menurut kaidah, menurut wazan mauzun, seperti halnya Bahar Tawil, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, dan seterusnya. Seperti Bahar Rojas, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun, ya la bakrin ansiruli kulaiba, ya la bakrin aina ainal firaru. Nah, yang selalu diajarkan guru-guru Bahar Rojas itu ketika pertama masuk sekolah di kitab Ta'limul Muta'alim. Al-Quran menggunakan dialek yang selalu berbeda-beda dikarenakan masyarakat yang menerima atau mukhotobnya itu berbeda. Meskipun kisah yang sama, ketika menceritakan kisah Nabi Musa di surat Toha, di surat Syu'ara, ada redaksi yang berbeda meskipun maknanya sama, akan tetapi ada mafhum maksud yang berbeda. Kiai Haji Mustain ketika saya sekolah dulu menjelang akhir, Kiai Haji Mustain Syafi'i itu wali kelas saya 2 tahun. Kelas 2 saya wali kelasnya itu Yai Mustain, kelas 3 juga Yai Mustain. Karena kelas saya adalah kelas yang terbilang kelas rewok dan kelas paling resek. Siswanya tuwek-tuwek, pinter-pinter kabeh. Dan guru-guru ini tidak dianggap. Guru-guru seakan-akan dimunakosah. Malah sing diuji gurune, ditakoni yang macem-macem. Nah, maka kalau guru tidak pinter sungguhan, dulu tidak berani ngajar di Tebu Ireng. Nah, ketika di akhir Yai Mustain pesan ke teman-teman, rek tak kandhani yo, awakmu pinter ngene iki gurung mesti dadine. Pintermu iki gak cukup mbok gawe modal, anggapamu dadi kiai yo gampang tak gitu. Karena siswanya ini resek-resek. Jadi di Aliyah Tebu Ireng dulu ini guru ini nggak ada istilah macakno kitab, itu nggak ada, muridnya sing kongkon moco. Lah pas ketepaan Yai Ishak ini dikeluarkan, teman-teman demo di Tebu Ireng. Karena yang melopori demo adalah kelas saya, tapi saya gak melok demo itu ya. Akhirnya yang dijadikan wali kelas saya itu Yai Mustain Syafi'i itu. Nah, cerita panjang, entek-entek perpisahan kangen itu, beliau cerita, Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamishkatim fiha misbah. Awakmu rek yo, katanya gitu. Pintermu sing koyok ngene ngraji angin, sondo langit. Nek gak kok tirakati ilmumu, wis talati teno gak dadi wong.
Lah saya yang ingat itu ada teman saya yang namanya Maftuh sama Mujib dari Pekalongan, pinter pol itu. Lah ditudingi awakmu jangi tadi bakul kayak tadi kiai. Ternyata saya cari tak titeni itu. Terus ada juga namanya Samsul Kendil itu dari Lumajang itu, pinter juga. Lah ketika Yai Manan itu bilang, guru balaghah itu cerita porkas itu halal, kan membahas ilmu mantek, tasawur dan tasdik. Dua yel kabeh sak kelas cerita dewi-dewi. Terus akhirnya debat gak karuan ngono. Wis. Lah wong bahasa itu masih tasawur belum tasdik kok wis mbok jawab. Iku lah ya bodhone sing jawab katanya gitu. Lah kalau porkas itu merek dari OTOT kan yo halal sapa wong gorong enek penjelasan porkas itu apa pada waktu itu. Lah terus lagi beliau tanya lagi, wong mati pungkasane nyang ndi? Tanyake orangnya gleneh. Wong mati pungkasane nyang ndi? Tanya, nyang kuburan. Terus apa maneh? Sak kelas ditanya, jawabnya sama nyang kuburan. Lah iya. Wong madlul alaihnya belum jelas tasdiknya. Masih tasawur kok wis mbok jawab. Coba lah nek sing nemu iku monyet, terus diapakno wong mati iku. Kan ya diseret. Lah makanya wong mati iku akhirnya nanti ya apa jare sing nemu. Nek sing nemu wong Bali diobong, nek sing nemu wong Jawa didusi, dikafani, disembayangi, dikubur. Iku nek wong Jawa. Lah waktu itu membahas bab fasohah. Wa fasohatul kalami, kalau baca itu gitu. Terus maka sekarang ini saya baru paham tentang keberadaan nun mati. Nun yang disebut dalam Al-Quran ada surat Nun, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Maka untuk memudahkan menghafal Al-Quran dengan tahapan-tahapan yang ada di sini. Pertama yang harus ditekankan adalah riyadhah. Bagaimana di tempat ini cahaya Allah ini nyala terlebih dahulu, yaitu Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Pesan Yai Tain waktu itu ngene lho rek ya, tak kandhani bik menawa awakmu no omah dadi kiai dadakan, tirakatono ilmumu. Maca Quran nek iso sak benulan khatam. Luweh-luweh maca Quran itu di dalam sholat. Aku tahu diijazahi Yai Delan sembayang nang jerone sembayang sak gurunge subuh iku itu ilmu laduni. Lah teman saya yang namanya Samsul Kendil itu yang jawab, betul Pak, ilate kudu muni. Ya mesti aja, kalau gak muni kan gak bisa. Hal-hal yang sudah lampau dulu itu menjadikan sebuah lamunan bagi kami, sebuah angan-angan. Maka al-ismu hakikatuhu wasifatuhu, nama itu memiliki hakikat dan sifatnya. Di sini pesantren dengan nama Darussalam, Rumah Selamat. Pertama kali kita bicarakan dengan adanya pesantren Darussalam ini karena pembuka desa ini Mbah Haji Dul Salam adalah orang dekatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan rumah itu adalah rumah peninggalan yang dulu dibuat jujukan Mbah Hasyim. Maka
Nama pilihan jatuh diberi nama Darussalam, rumah selamat. Jadi santri-santri pangapunten, saya tidak bermaksud apa-apa. Santri-santri yang mengalami pelanggaran di Hamalatul Quran seperti Dewan Suro, Dewan Sukarokok ya, Dewan Suro, kemudian Ahli Sunni, Nyusugeni, maka agar azam tahfidnya itu selamat, maka Darussalam lah rumah selamat azam tahfidnya. Dari kalangan keluarga Nahdliyin yang menginginkan kuliah untuk mendapatkan beasiswa tahfidz, tapi tidak bisa menjalankan SOP Hamalatul Quran. Karena di Hamalatul Quran gak boleh rokokan, gak boleh internet, gak boleh HP-an, harus murni dadi wali, tapi bukan wali kota. Murni dadi wali koncone dhewe itu ya. Kalau yang terbukti rokokan, maka bagiannya adalah Darussalam, rumah penyelamatan, selamat azamnya, selamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Karena di sini ada SMP, Yayasan Pendidikan Ma'arif yang menteri-menteri, ini adalah aset Nahdlatul Ulama, harus diselamatkan. Maka Darussalam lah yang bertugas untuk menyelamatkan aset-aset Nahdlatul Ulama. Ketika kita sowan ke Yai Husain pada waktu itu, karena kondisi yang sepertinya itu tidak memungkinkan, karena kemukjizatan Al-Quran, karena keutamaan Nabi Muhammad, karena kita bersandar kepada Allah, maka Allah memberikan jalan. Ketika kita sowan ke Mbah Husain, matur menyampaikan, Yai Husain jawab, cekne kudu ditinggalno, monggo sumeleh nyanggone Gusti Allah, niat ngramut Quran, niat ngurmati sing ngapalno Quran. Insya Allah apapun yang ada akan dijaga oleh Allah dengan caranya Gusti Allah. Seperti itu. Santrine gratis, sing karep sedekah itu tidak ditolak. Alhamdulillah modalnya Abah Hatta gabarong gelangsing. Akan tetapi karena itu jalannya, caranya Allah untuk menyelamatkan. Maka saya berpesan kepada para wisuda, putra-putri, di sini adalah bukan tujuan, akan tetapi perjalanan untuk menempuh Anda sebagai pejuang hamilil Quran, Anda sebagai pejuang untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya mengambil langkah-langkah efektif, saya ini di Nurul Quran ada Habib Ani, saya ini bukan santri, bukan apa, saya ini tamu. Pada tahun 1990 saya ini ketemu orang di kapal di Madura sana, diajak mampir ke Rabesen Parseh, ketemu namanya Pak Sukan di sana. Pak Sukan diajak, Pak Sukan itu orang paling jagoan nomor berapa di sana itu. Kemudian ketemu Pak Carik Matrai itu, orang paling jagoan nomor 1, tidak ada yang tandingi. Karena saya ini santri Tebu Ireng, sampai di sana dihormati, setiap ke sana disangoni, dikenalkan dengan namanya Ustadz Abdurrahim, santri Nurul Quran. Kemudian dikenalkan lagi dengan namanya Ustadz Faridi, juga santri Nurul Quran. Saya sampaikan, saya ceritakan, Ustadz saya ini santri Tebu Ireng, tapi hanya dapat namanya saja. Saya melihat ada cerita, saya belum pernah ketemu sama beliau, namanya Kiai Muzammil. Diceritakan menghafal Al-Quran itu 3 bulan khatam dengan bagus, karena Somadiah itu ya. Saya belum pernah ketemu. Terus akhirnya saya cerita-cerita panjang lebar. Lah kalau saya seperti ini, yo kapan khatame, kapan pintere? Karena mengandalkan otak kita ini terbatas, lemah. Dan usia saya waktu itu sudah 20 tahun. Terus akhirnya Ustadz Abdurrahim merekomendasikan
saya disuruh sowan ke Syekh Hamid, Kampung Arab, Kraksan. Naik bis, kalau dari Terongan sampai sana itu habisnya 1.150 waktu itu. Saya punya uang 3.000 cukup itu ke sana. Sampai ke sana tamu-tamu banyak, harinya saya lupa. Diijazai pertama itu sholat malam Jumat mandi dulu, surat Yasin, Dukhon, kemudian Sajdah, Tabarok itu. Akan lebih sempurnanya bila bisa menjalankan sholat yang menggunakan makro tartib muwalah tiap malam binador. Insya Allah akan diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang itu. Sudah saya amalkan, ternyata hasilnya sangat istimewa. Akan tetapi tidak boleh dosa kecil-kecil itu, enggak boleh. Saya amalkan menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Dikarenakan suatu hal yang kesalahan kecil menjadi fatal. Saya sowan ke Yai Husain, Yai kula niki panjenengan paring ijazah sing rodok dosa gak popo. Ngoten jawab Yai Husain apa? Sapa wae enek rega ya enek rupa, barang sing apik regane ya larang, ngoten. Akhirnya saya ke Malang, di sana kiainya itu insya Allah perilakunya mirip dengan abahnya Habib Anis ini. Kalau sholat malam itu semalam itu khatam itu sudah biasa. Apa yang diberikan ke sama saya yaitu membaca Al-Quran 5 juz setiap hari mulai hari Sabtu, setiap Kamis khatam. Alhamdulillah ini yang bisa kita praktekkan secara nyata dan menghasilkan menjadi kurikulum yang berlaku di Hamalatul Quran dan pengikut-pengikutnya. Hadirin yang kami muliakan, amaliyah tahajud atau membaca Quran dalam sholat sebelum subuh ini adalah ijazah ilmu laduni dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada santri dekat-dekatnya pada waktu itu, termasuk Pak Leknya ibu saya ini yang biasa ikut makmum tahajud Mbah Hasyim. Beliau ini karena kecerdasannya menjadi landrat pada waktu itu, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang, bahasa Melayu, dan bahasa Arab Jawa itu. Selalu pesan kepada cucu-cucunya, nek kepingin itu ilmu laduni sembayango sakgurunge subuh karo maca Quran masih gak apal gitu. Alhamdulillah saya taskhihkan kesana kemari, amaliyah ini memang adalah amaliyah orang-orang khos yang ada di negeri kita ini. Termasuk pesan Kiai Musta'in Syafi'i ketika hari-hari menjelang dimulai Hamalatul Quran. Kiai Musta'in bilang, Gusti Allah memberikan keistimewaan Mbah Hasyim bisa memersatukan Indonesia melalui santri. Jalur pesantren adalah riadohnya menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Karena ini sudah merupakan secara kebenaran empirik, secara penelitian sudah menghasilkan. Maka menurut Pak Yai Marzuki Mustamar harus disebarluaskan sebanyak mungkin ke seluruh pelosok Indonesia agar Indonesia ini dibarokahi kanthi barokai Al-Qur'anul Karim. Allahumma amin. Ketika saya berkunjung ke Pulau Penyengat, Gurindam, saya baca sejarahnya Gurindam itu. Siapa itu? Raja Haji Ali. Itu hafal Quran di usia 11 tahun, belajar ke Mekah
di usia 19 tahun pulang di dapuk menjadi seorang raja. Saya lihat Al-Quran yang tulisan tangan itu sangat bagus. Dan di situ disebutkan kalau kholwat setiap malam sholat itu khatam dan diikuti oleh orang-orang dekatnya. Lah, saya beranggapan kalau oleh ngapalno Quran tidak mendapatkan keistimewaan cepat khatam dan pinter, maka ilmu-ilmu yang lainnya tidak didapatkan. Oleh karena itu perjalanan safari saya ke kiai-kiai yang memberikan nasihat sehingga bisa terhimpun suatu kurikulum silabus yang bersifat riyadhah yang berlaku di pesantren Darussalam ini dan pesantren-pesantren yang lainnya, semoga mengantarkan santri-santri ke jenjang selamat sampai tujuan gitu ya. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada adik-adik yang dinobatkan di wisuda, pahami surat Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladzi angkodo dhuhrok wa rofa'na laka dzikrok. Membuka dada artinya semangat. Wa wadokna angka wizrok, meletakkan rasa payah, meletakkan rasa capek, menahan kejenuhan. Wa rofa'na laka dzikrok, maka akan disebut, akan dinaikkan namanya. Fa inna ma'al usri yusra, hal-hal yang dijalani secara susah payah akan mendapatkan kemudahan. Dan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ketika satu tahap selesai maka lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita selalu menyerahkan diri kepada Allah, apa yang kita upayakan untuk kebaikan, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selalu mendapatkan perlindungan, bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sekian yang bisa saya pesankan, saya amanahkan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.